Satu-satunya sahabat yang tidak bersedih, yang tidak muring-muring ketika Nabi wafat. Imam Busiri di dalam bait burdahnya menyebut Nabi itu dengan as-sidquh, kejujuran atau kesungguhan atau juga kebenaran. Oke, yang pertama bisa jadi kata ini ya, sebelumnya didahului oleh mudhaf yang kemudian tidak disebutkan, ai sahibus sidqih, itu nabi yang memiliki kejujuran, nabi yang memiliki kesungguhan. Jadi itu pemahaman yang pertama. Yang kedua, Imam Busiri menyebut Nabi itu as-sidqu, alnya di sini bisa disebut listighraqil jinsi, seluruh kejujuran, seluruh kesungguhan di dalam kebenaran, seluruh kebaikan itu semuanya berasal usul dari Nabi. Sama dengan misalnya begini, alhamdulillah. Kenapa kok segala puji tapi pakai isim mufrad, bukan al-humud gitu ya? Karena alnya itu sudah mencakup makna keseluruhan, artinya segala puji. Nah, segala kejujuran, segala kesungguhan di dalam kebenaran itu muaranya adalah Nabi kita. Karena itu ya, setiap percikan-percikan dari kejujuran di dalam diri kita itu bermuara, berasal usul kepada Nabi. Maka ikhtiar kita adalah bagaimana memperbesar volume dari adanya kejujuran itu, volume dari adanya kesungguhan dalam kebenaran itu kita perbesar. Semakin besar volume kejujuran kita berarti menunjukkan bahwa kita secara spiritual makin dekat dengan sang Nabi. Dan makin dekat kepada sang Nabi, maka kita menjadi keturunan Nabi secara genetik spiritual. Dan kepada orang-orang yang secara genetik spiritual itu keturunan Nabi, maka beliau akan menumpahkan rasa rindunya kepada diri kita, wa syauqah li ikhwani, dan seterusnya. Nah, ungkapan ini sangat paralel dengan ungkapan Allah Subhanahu wa taala yang berfirman kepada Nabi Daud, ya Daudu inni mushtaqun, sesungguhnya aku sangat merindukan. Merindukan siapa? Merindukan orang-orang yang rindu kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita memiliki kadar kerinduan kepada hadratnya, maka ketahuilah sesungguhnya kerinduan Allah Ta'ala itu lebih kuat lagi kepada diri kita. Kalau ada kerinduan dalam diri kita kepada Nabi, maka sesungguhnya kerinduan Nabi kepada kita lebih hebat lagi. Itu filosofinya kenapa wala dzikrullahi akbar. Jadi kita berzikir kepada Allah, dan jangan lupa zikir Allah kepada kita jauh lebih hebat. Jauh lebih hebat. Sebab kita ini siapa? Kok sampai Allah Ta'ala berzikir atau menyebut diri kita? Kan kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Tapi ketika kita memiliki hubungan dengan hadiratnya lewat pintu zikir, wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya zikir Allah jauh lebih hebat, lebih dahsyat, lebih akbar lagi. Makanya kemudian disebutkan bahwa orang yang sudah mengalami wala dzikrullahi akbar ini disebut sebagai orang yang paling beruntung. Paling beruntung. Orang yang sampai menjadikan hati Nabi tergetar kepada orang itu, maka itu berarti orang paling beruntung. Jadi siapa yang dianugerahi Nabi berarti dianugerahi adanya karunia terbesar. Karena itu Abu Bakar memiliki karunia terbesar, karena Abu Bakar itu dikaruniai Kanjeng Nabi. Jadi karena itu satu-satunya sahabat yang
tidak bersedih, yang tidak muring-muring ketika Nabi wafat Abu Bakar. Kenapa? Filosofinya begini, Nabi itu sudah hidup di sini, di dadaku, di rohaniku, dan dengan wafatnya beliau aku tak kehilangan. Gitu ya. Jadi kalau kita menyimpan Nabi di dalam diri kita, menyimpan Nabi sebagai jimat kita, maka tak masalah wafatnya beliau. Kenapa? Di dalam diri kita sudah hidup itu rohani Kanjeng Nabi, sudah hidup. Nah, ini transformasi spiritual yang memang seharusnya, yang memang semestinya. Karena itu lenyapkan dari diri kita sisa-sisa kebiasaan bohong. Lenyapkan. Kadang orang jujur saja sebenarnya, tapi dalam kondisi terdesak apa boleh buat? Ya, akhirnya tidak jujur kalau terdesak. Ya. Jadi karena itu kita belajar untuk jujur.